Kita lanjutkan pertemuan kita kali ini. Kita akan membahas materi IPA, les bimbingan les tambahan IPA bersama Miss Elizabeth. Oke, kita lihat soal yang pertama. Perhatikan soal yang pertama. Berapa besar kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebatang besi yang masanya sebesar, diketahui katanya massa sama dengan 10 kg. Terus suhu yang pertama itu katanya T1 sama dengan 20 derajat Celcius, ya kan? Setelah dipanaskan berarti menjadi suhu terakhir atau suhu yang kedua, T2 sama dengan 100 derajat Celcius, ya kan? Dari sini suhu terakhir kurang suhu pertama, kita akan dapatkan yang namanya perubahan suhu atau delta T. Delta T sama dengan 100 dikurang 20 sama dengan 80 derajat Celcius. Terus apalagi yang diketahui juga katanya kalor jenis besinya adalah 450 Joule per. Berarti kalor jenis besi sama dengan 450 Joule per kilogram. Selanjutnya yang ditanya apa? Yang ditanya adalah kalor Q sama dengan. Dulu masih ingat waktu pelajaran SMP kelas 1 SMP di mana kita sudah membahas tentang suhu dan kalor. Rumus kalor sama dengan massa dikali kalor jenis benda dikali perubahan suhu. Oke, massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhu. Berarti massa sudah ada, ya kan? Ini massa, ya kan? Perubahan kalor dari 20 ke 100 berarti mengalami perubahan kalor atau sering disebut sebagai delta T. 100 dikurang 20 sama dengan 80, ya kan? Kalor jenis juga sudah diketahui, yaitu sebesar 450 Joule per kilogram. Maka kita bisa temukan nilai Q sama dengan masanya berapa? 10 kg dikali kalor jenisnya 450 Joule per kilogram, ya kan? Dikali 80 derajat Celcius, ya kan? 80 derajat Celcius ini kilogram derajat Celcius, ya. Ini ada kekurangan derajat Celcius satuannya. Oke, dari sini bisa kita temukan ini bisa saling membunuh, ya. Derajat Celcius mati, kilogram mati, maka 10 dikali 450 sama dengan 4.500 dikali 80. 4.500 dikali 80 itu sama dengan 360.000 Joule. Oke, jika ditanya dalam satuan kilojoule, maka ini kita bagi 1000, ya kan? Maka hasilnya 360 kilojoule. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Suatu benda yang bermassa 500 gram bersuhu 100 derajat Celcius dimasukkan ke dalam air, ya kan? Dimasukkan ke dalam air yang bersuhu 25 derajat Celcius. Jika suhu akhirnya katanya 39 derajat Celcius, kalor jenis airnya sama dengan 4.200 Joule. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 2. Sebuah benda bermassa 500 gram. Ada suatu benda bermassa 500 gram. Suhunya katanya 100 derajat Celcius.
Kemudian benda tersebut dimasukkan ke dalam massa yang sama. Massanya itu berarti massa airnya ke dalam air yang massanya sama katanya. Berarti massa air itu 500 gram juga. Terus suhu airnya itu 25 derajat Celcius. Jika suhu akhirnya setelah dicampurkan itu 39 derajat Celcius dan kalor jenis air itu 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Maka yang ditanya di sini adalah berapakah kalor jenis benda tersebut, ya kan? Jadi kita bikin dulu terlebih dahulu diketahui. Oke. Kita buat dulu pertama, itu diketahui massa benda atau MB sama dengan 500 gram, ya kan? Terus katanya suhunya berarti T benda sama dengan 100 derajat Celcius. Ya kan, T benda 100 derajat Celcius. Terus massa air sama dengan, katanya sama berarti 500 gram juga. Terus T air sama dengan berapa? 25 derajat Celcius. Selanjutnya setelah dicampurkan, ya kan, ini misalkan inilah benda tersebut, ya kan, inilah air, ini air, ya kan, dimasukkanlah benda tersebut ke dalam air, ya kan, dimasukkan ke dalam air. Berarti si benda ini akan mengalami yang namanya perubahan suhu, ya kan, perubahan suhu. Dan air juga mengalami perubahan suhu, ya kan, karena terjadi adanya perpindahan kalor antara benda dan air, maka mengalami suhu terakhir atau kita buat T2 itu sama dengan 39 derajat Celcius. Maka dari sini kita bisa tahu yang ditanya berapa kalor jenis si benda tersebut, ya kan, sama dengan berapa. Terus diketahui juga kalor jenis air sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke. Di sini kita jawab, ya kan? Masih ingat tentang hukum Azaz-Black di mana jumlah Q terima sama dengan Q lepas. Oke, Q terima sama dengan Q lepas. Kalor yang diterima sama dengan kalor yang dilepas. Di sini, ya kan, yang menerima kalor karena suhu pada benda lebih besar daripada suhu air, maka di sini kita buat yang menerima itu adalah si air. Maka Q air sama dengan Q benda. Rumus kalor air berarti massa air dikali kalor jenis air dikali perubahan suhu pada air sama dengan massa benda dikali kalor jenis benda dikali perubahan suhu pada benda. Oke, dari sini bisa kita dapat 500 gram massa air sama massa benda kan katanya sama, itu bisa saling membunuh. Terus yang kedua, oke, nggak ada lagi yang bisa dibunuh, berarti kita buat kalor jenis benda sama dengan kalor jenis air dikali perubahan suhu air per perubahan suhu air per perubahan suhu benda. Oke, perubahan suhu air per perubahan suhu benda. Kalor jenis air katanya berapa? 4200 dikali, ya kan? 4200 dikali
100 dikurang 39, ya kan? Berarti sekitar 61. Oke, per, ya kan? Kalau benda berarti mengalami penurunan suhunya, ya kan? Kalau jenis air ini 39 dikurang 25, ya kan, mengalami kenaikan kalau pada air, ya kan? Berarti kalau pada benda dia 61 derajat Celcius, berarti pada air 39 dikurang 25, 14 derajat Celcius, ya kan? Mati lah ini kan. Terus 4200 dikali 14 per 61. Coba berapa kira-kira? Sekitar sekitar 963,9 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke, sampai di sini kita paham hukum yang namanya asas Black, yaitu Q lepas sama dengan Q terima, yang artinya jumlah yang dilepas sama dengan jumlah yang diterima. Saya rasa kalau hukum asas Black itu sudah dibahas di pertemuan kelas 7 pada bab 5 suhu dan kalor. Oke. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 3. Itu katanya air sebanyak 60 gram, ya kan? Ini ada air, ya kan, sebanyak 60 gram, masanya sama dengan 60 gram. Terus suhunya T1 kita buat, misalkan ini air yang pertama, kan ada dua jenis air, itu T1 sama dengan 90 derajat Celcius. Terus kalau katanya dicampurkan dengan air yang kedua, ya kan? Ini ada air yang kedua, ya kan, misalkan ini air, terus masanya itu sama dengan 40 gram, terus suhunya T2, ya kan, T2 sama dengan 25 derajat Celcius. Maka yang ditanya adalah kalor campur atau suhu akhir, ya kan, suhu akhir setelah dicampurkan antara air yang pertama dan air yang kedua, di mana katanya kalor jenis air C air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius, ya kan. Maka kita bisa ketahui Q lepas sama dengan Q terima. Selanjutnya dari sini yang melepas kalor adalah air yang pertama dan yang menerima kalor adalah air yang kedua. Sekarang Q lepas sama dengan Q terima katanya. Maka yang melepas katanya air yang pertama, maka M1 dikali T1, ya kan, dikurangi TC atau campuran setelah dicampur, ya kan, dikali kalor jenis air sama dengan M2 dikali TC dikurangi kalor yang kedua, suhu yang kedua, dikali kalor jenis air. Kalor jenis air bisa saling membunuh, maka M1 60 dikali T1 90
dikurangi TC sama dengan 40 dikali TC dikurangi T2 nya berapa? 25 derajat Celcius. Oke, 60 dikali 90 sama dengan 5400 dikurangi 60 TC sama dengan 40 TC dikurangi 1000, ya kan? Maka ini pindah ke sini jadi positif dan ini pindah ke sini jadi negatif, jadi positif. Maka 5400 ditambah 1000, ya kan, sama dengan 40 TC ditambah 60 TC. 5400 ditambah 1000 sama dengan 6400 sama dengan 100 TC. Oke, dari sini bisa saling membunuh, nolnya 100, maka TC sama dengan 64 derajat Celcius. Maka setelah dicampurkan, ya kan, dicampurkan air yang pertama dan air yang kedua, ya kan, maka suhu keduanya T-nya sama dengan 64 derajat Celcius. Oke, sampai di sini rasa paham. Kita lihat soal kuisnya dikerjakan, nanti akan kita bahas soal kuisnya secara sama-sama. Terima kasih.